Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel kita Azimat. Kali ini kita akan membahas materi mengenai KPK, namun menggunakan metode faktorisasi prima. Nah, metode ini akan lebih mudah digunakan untuk mencari KPK yang bilangan KPK-nya itu besar. Jadi akan lebih mudah menggunakan ini. Karena jika menggunakan metode seperti video sebelumnya, maka akan susah melipat setiap bilangannya karena angkanya itu besar. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu bilangan prima ya. Bilangan prima adalah bilangan yang habis membagi satu dan dirinya sendiri. Jadi dia itu habis membagi bilangan satu dan dia habis membagi dirinya sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya 2 ini habis membagi 1, tentu saja ya, dan habis membagi dirinya sendiri. Setelah itu dia tidak bisa membagi bilangan apapun lain. Terus 3 juga habis membagi dirinya sendiri dan habis membagi 1. 4 apakah termasuk? 4 tidak termasuk bilangan prima ya, karena 4 selain habis membagi 1 dan dirinya sendiri, 4 juga habis membagi 2. Selanjutnya ada 5, ada 7, 9 apakah termasuk? 9 tidak ya, 9 habis membagi 3 juga. Selain habis membagi dirinya sendiri, dia juga habis membagi 1 dan habis membagi 3. Berarti selanjutnya 11 sampai seterusnya. Nah, kita sudah mengetahui bilangan prima, kita langsung masuk ke dalam soal ya. Tentukan KPK dari 90 dan 30. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan jika menggunakan faktorisasi prima adalah kita akan mencari bilangan prima yang habis membagi 90. Bilangan prima yang apabila dikalikan hasilnya adalah 90. Jadi, karena ini bilangannya genap, maka kita akan mulai mencari dari angka 2 ya, karena dia bilangan genap, pasti habis membagi 2. 2 dikali dengan berapa hasilnya 90? 2 dikali dengan 45 ya. Nah, selanjutnya kita cari lagi. 45 ganjil, maka kita akan pilih angka yang ganjil. Kita akan pilih angka 3 ya, karena dia bilangan ganjil. 3 dikali dengan 15. Selanjutnya, berapa yang habis membagi 15? 15 juga angka ganjil, maka kita akan mencari bilangan yang ganjil yang habis membagi 15 dari bilangan prima. Baik, 5, 3 dikali 5. Ini adalah bilangan prima. Maka setelah didapati akhirnya bilangan prima, maka ini sudah habis ya. Nggak ada yang bisa membaginya lagi ya. Karena bilangan prima tadi hanya bisa membagi 1 dan dirinya sendiri. Maka sudah sampai di sini saja. Kita tentukan bilangan primanya. 1, 2, 3, 4. Nah, maka faktorisasi prima dari 90 adalah 2 dikali 3 dikali 3 dikali 5. 3-nya terulang 2 kali, maka 2 dikali 3 dipangkat 2, karena 2 kali 5. Kita lanjut ke 30. Kita akan mencari faktorisasi prima dari 30. Lagi-lagi bilangan 30 adalah bilangan yang genap, maka kita akan mencari bilangan prima yang genap yang habis membagi dengan 30. 2 dikali dengan 15. Karena 15 ganjil, maka kita akan bagikan dengan bilangan yang ganjil juga. 3 dikali dengan 5. Bilangan 5 adalah bilangan prima, maka sudah habis ya. Maka faktorisasi dari 30 adalah 2, 3, dan 5. Kita sudah memperoleh
faktorisasi prima dari 90, faktorisasi prima dari 30, maka langkah selanjutnya adalah mencari KPK-nya. KPK dari 90 dan 30 adalah, bagaimana cara menentukannya? Kita akan pilih bilangan faktorisasi prima dari 90 dan 30. Nah, tugas kita selanjutnya untuk memilih KPK-nya adalah kita harus memilih semua bilangan faktorisasi prima dari 90 dan faktorisasi prima dari 30. Kita akan memilih semuanya, namun jika ada angka yang sama, kita akan memilih bilangan yang pangkatnya besar, yang angkanya besar. Jadi semua ini diambil, tapi angkanya kita pilih yang besar. Jika ada yang sama ya, jika ada yang sama maka kita pilih yang pangkatnya besar. Jadi 2 ada di kedua-duanya, 2 dikali dengan 3 pangkat 2 dan 3, berarti kita pilih yang pangkatnya besar ya, berarti 3 pangkat 2. Selanjutnya 5. Nah, hasilnya 2, 3 pangkat 2, berarti 3 dikali dengan 3, 9 dikali dengan 5. Maka hasilnya 2 dikali 9, 18, 18 dikali dengan 5, hasilnya 90. Maka KPK dari 90 dan 30 adalah 90. Ini adalah metode faktorisasi prima. Apabila digunakan metode seperti video sebelumnya, maka ini akan susah ya. Karena 90, kita lipat 90 sampai kita menemukan bilangan yang sama. Akan sangat susah karena dia angka yang besar. Baik, kita lanjut ke contoh selanjutnya biar lebih memahami. Baik, contoh selanjutnya kita akan mencari KPK dari 35, 40, dan 45. Seperti biasa, langkah pertamanya adalah mencari faktorisasi primanya dulu. 35, karena dia ganjil, maka dia habis membagi angka yang ganjil juga. 35 habis membagi 5 dan 7. Dua-duanya bilangan prima, maka sudah habis ya. Selanjutnya 40. Karena 40 adalah bilangan yang genap, kita mulai dari bilangan prima yang genap, yaitu 2. 2 dikali dengan 20. Selanjutnya 20 juga bilangan yang genap, maka dibagi dengan 2. 2 dikali dengan 10. 10 juga bilangannya genap, maka 2 dikali dengan 5. 5 bilangan prima, maka sudah habis. Selanjutnya, kita cari bilangan prima dari 45. Faktorisasi prima dari 45. 45 bilangan yang ganjil, maka kita akan mencari bilangan yang ganjil yang habis, bilangan prima yang ganjil yang habis membagi 45. 3 dikali 15. Selanjutnya 3 dikali 5. Sudah habis ya. Nah, kita tentukan sekarang 35. Faktorisasi primanya berarti 5 dikali dengan 7. 40. Faktorisasi primanya berarti 2. Lupa kita kolomin ya. 2, 2, 2, dan 5. 2 dikali 2, dikali 2, dan dikali 5. 2-nya 3 kali ya, maka 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali dengan 5. Selanjutnya 25. 3 dikali 3 dikali 5. 3-nya 2 kali, maka 3 pangkat 2 dikali dengan 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari KPK-nya.
Yang kita lihat angka ini, dan ini. Oke ya. KPK dari 35, 40, dan 45 adalah, kita akan kalikan semua bilangan faktorisasi prima dari 35, 40, dan 45. Jika ada bilangan yang sama, maka kita akan pilihkan salah satunya yang pangkatnya terbesar. Baik, di sini ada 5 dikali dengan 7 dikali dengan 2 pangkat 3. 5-nya sudah ada ya. Oke, kita lanjut dikali dengan 3 pangkat 2. 5-nya pun sudah ada. Maka ini yang harus kita cari. Berapa hasilnya? 5 dikali dengan 7 dikali dengan 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Maka 2 pangkat 3 adalah 8. Dikali dengan 3 pangkat 2. 3 dikali dengan 3, 9. Nah, berapa hasilnya? 5 dikali dengan 7, 35. Dikali dengan 8 kali 9, hasilnya 72. Maka 35 dikali dengan 72, hasilnya 2520. Angkanya besar bukan? Angka yang seperti ini akan susah kita tentukan KPK-nya melalui metode yang sebelumnya. Maka metode faktorisasi prima akan memudahkan apabila bilangan KPK yang harus dicari adalah bilangan yang besar, seperti contoh-contoh tadi. Demikian materi yang dapat Kakak sampaikan. Apabila ada yang kurang, silahkan komen dan komen juga untuk masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.